أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan masih melanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada kajian-kajian terdahulu dapat memberikan manfaat untuk kita, baik dalam kehidupan dunia ini, ya apalagi kelak ya untuk kita di hari kiamat. Karena tidak ada seorang muslim pun yang ingin mendapatkan keburukan-keburukan, mendapatkan kejelekan-kejelekan, kehinaan-kehinaan, atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka agar kita terhindar dari keburukan-keburukan, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan kita, maka hendaklah kita mempelajari apa sajakah yang bisa mendatangkan keburukan dan yang tidak menyenangkan bagi kita. Maka agama adalah solusinya. Kita mempelajari Al-Quran yang mulia dan juga hadis-hadis Nabi SAW ya, yang sahih dengan pemahaman kaum salaf terdahulu yang soleh adalah solusinya. Kita harus mempelajari itu seluruhnya agar kita terhindar dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan atau perkara-perkara yang tidak menyenangkan di dunia ini, apalagi nanti di hari kiamat, yaitu ketika seseorang mendapatkan keburukan, kejelekan atau yang tidak menyenangkan di dalam neraka. Aliyadzubillah. Banyak sudah yang kita pelajari dari kitab Kabair ini. Ya mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya, lalu kita memahaminya, lalu kita meyakini akan kebenarannya, dan kita berusaha untuk menjauhkan dari apa yang sudah kita pelajari, karena itu adalah merupakan dosa-dosa besar. Maka mudah-mudahan dengan kita menjauhinya itu dapat menyelamatkan kita kelak di hari kiamat dan kita terhindar dari keburukan-keburukan itu. Nah, kita lanjutkan sekarang di antara dosa besar, di antara kabair yang bisa kita pelajari dalam kitab Kabair ini, yaitu bab selanjutnya adalah babuman habahun nas khaufan min lisanihi, yaitu bab tentang orang yang habahu, yang disegani, orang yang ditakuti annas oleh manusia. Jadi ada orang yang memang ditakuti, disegani ya oleh orang lain, ya. Tetapi di sini diseganinya, ditakutinya, dihindarinya dia oleh orang itu karena khaufan, karena orang-orang takut, orang-orang khawatir ya mil lisanihi, dari lisannya. Jadi kalau kita ditakuti orang, kita disegani orang karena wibawa kita, ya karena kita tegas, ya karena kita ini selalu berada di atas jalan yang benar, orang segan sama kita adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau seandainya orang segan, orang takut kepada kita, ya orang gentar sama kita karena keburukan kita, karena kejahatan dari perbuatan ataupun lisan kita, inilah yang harus kita hindari.
Karena ada, nanti disebutkan oleh Rasulullah, ada orang-orang yang disegani, ditakuti, dijauhi oleh orang itu ya karena keburukan lisan kita, karena kejahatan perbuatan kita, ya, dan karena buruknya perangai dan akhlak kita. Maka berhati-hatilah kalau kita disegani, dijauhi orang karena hal-hal tersebut. Dan yang menjadi dasar, yang menjadi dalil ya bagi Syekh At-Tamimi rahimahullah dalam bab ini adalah wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ini dalil yang pertama yang diambil ya oleh ya Syekh At-Tamimi, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celakalah, li bagi kulli tiap-tiap humazah, orang yang suka mengumpat, lagi lumazah, lagi suka mencela. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka memaki, orang-orang yang suka mencaci, yang kemudian orang yang suka mencela ya orang lain. Tidak ada dalam dirinya kebaikan orang lain, tidak ada pada pandangannya ya bahwa orang lain bisa jadi lebih baik bagi dia. Semua perbuatan, semua hal-hal yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam hatanya itu, dalam pandangan itu ada celaan. Maka dia gemar mengumpat orang, dia gemar mencaci maki orang, dia gemar mencela. Semua yang dilakukan oleh orang itu salah. Makanya Allah mengancam ya orang-orang yang suka ya mencaci, mencela, mengumpat itu dengan neraka wail. Adapun hamaz di sini ya tadi yang dikatakan celakalah bagi orang yang mencela, ya orang yang suka mengumpat, adalah bil qaul, dengan ucapan. Ya biasanya mengumpat itu, al-hammaz itu adalah dengan ucapan-ucapan, sedangkan al-lammaz yaitu bil fi'li. Ya, adapun dengan celaan itu biasa dengan perbuatan, yakni suka mencaci, mencela orang dan merendahkan orang lain. Ya, sebagaimana juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qalam, ya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Janganlah engkau patuhi, janganlah engkau taati setiap orang yang ya suka bersumpah lagi hina. Hammazin, di mana orang ini juga suka hammaz, ya suka mencaci, suka mencela, suka mengumpat. Lagi pula masya, suka berjalan kian kemari binamim, untuk mengadu domba. Ya, kita tidak boleh mencontoh, kita tidak boleh menteladani, kita tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang seperti ini, yang orang itu suka mengumpat, suka mencaci, bahkan berjalan ya kemana-mana, ya suka beraktivitas, bertetangga, berkunjung ke rumah teman hanya untuk namimah, untuk mengadu domba. Maka sebab itu hendaklah kita waspada akan sifat seperti ini. Adapun wailul likulli humazatil lumazah, yatawa'adu rabbu tabaraka wa ta'ala. Ya Allah Rabb tabaraka ta'ala telah mengancam biwadin, dengan sebuah lembah, fi jahanam, di dalam neraka jahanam, yang mengalir di situ yaitu nanah penduduk neraka ataupun nanah yang bercampur darah, untuk setiap humazah al-lumazah, untuk setiap orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Nah, jadi itu ancamannya. Jadi wail itu pertama adalah maknanya celaka, tetapi juga wail itu adalah nama sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahanam, yang di situ mengalir ya cairan-cairan berupa nanah atau cairan-cairan bercampurnya antara nanah dan darah, aliyadzubillah. Itulah ancaman bagi orang yang suka mengumpat orang lain, orang yang suka mencela orang lain. Maka wajarlah kalau seandainya dijumpai ada orang-orang yang mempunyai kebiasaan mengumpat orang lain, suka mencela orang lain, suka memaki orang lain, wajar kalau banyak orang tidak menyukai dia. Maka mereka lebih suka menghindar, orang-orang lebih suka menjauh dari orang tersebut daripada mendekatinya, karena khawatir akan ketajaman lidahnya, karena
takut ia akan keburukan lisannya, maka banyak orang menghindar. Karena tidak ada orang yang mendekati dia, tidak ada orang yang berada di sisi dia, mainkan kena ia akan keburukan lisannya. Kalau tidak dicela, dicaci, atau diumpat, atau nanti digibah, atau nanti difitnah. Ya, karena tidak ada orang-orang yang merasa aman ya dari lidahnya tersebut. Padahal syarat seorang muslim sebagaimana yang sudah sering disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya Rasulullah pernah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jadi Rasulullah pernah mengatakan, ya al-muslim, yang namanya muslim itu adalah man, orang yang salimal muslimun, di mana kaum muslimin, di mana orang-orang muslim yang lain itu selamat, min dari lisanihi, dari lisannya, dan juga dari tangannya. Jadi dikatakan seorang muslim itu kalau muslim-muslim yang lain selamat dari lidahnya, ya, orang selamat dari celaannya, orang selamat dari caciannya, orang selamat dari umpatannya, orang selamat dari gibahnya, fitnahnya, adu dombanya, dan seterusnya. Kalau seandainya ada orang yang orang lain tidak selamat dari lidahnya atau juga dari tangannya, berarti dia bukan muslim. Ya, makanya kita ini hindarilah keburukan-keburukan lisan. Jangan hanya melihat orang itu keburukan-keburukannya saja, bahkan keburukan orang pun ya akan dipandang buruk ya bagi orang yang hatinya kotor. Jangankan keburukan, kebaikan orang saja akan dianggap buruk oleh orang yang hatinya kotor. Makanya orang kalau hati itu kotor, maka dia akan selalu melihat kebaikan-kebaikan, melihat keburukan-keburukan, ya orang lain ada dalam keburukan. Makanya kalau seandainya kita melihat keburukan, jangan salahkan orang, ya, tetapi perhatikan diri kita sendiri. Karena kita gemar melihat keburukan-keburukan orang, karena kita gemar melihat aib-aib orang, karena kita paling suka ya melihat kekurangan-kekurangan orang. Lalu kemudian kita mencelaknya, kita mencacinya, kita mengumpatnya, kita menggibahnya, dan yang lain-lainnya. Ya, karena terkadang kalau hati yang kotor, melihat kebaikan-kebaikan orang saja, ada dalam pandangannya itu adalah buruk. Coba perhatikan orang-orang munafik. Ketika ada orang lain bersedekah dengan harta yang sedikit, maka orang munafik yang kotor hati yang mengatakan, ini orang pelit sekali, ini orang pelit amat. Tapi ketika ada seorang muslim ya bersedekah dengan nilai yang besar, pasti dia akan mengatakan, ini orang ria, ini orang pamer, ingin menampakkan, memperlihatkan kedermawanannya. Soalnya begitu, tidak ada orang yang melakukan kebaikan kecil dibilang pelit, tapi begitu ada orang melakukan kebaikan yang besar dibilang ria. Ketika ada seorang muslim ya mengenakan wangi-wangian, ya maka dia orang yang hatinya kotor akan mengatakan, ini orang sedang cari perhatian, ini orang genit, dan seterusnya. Tetapi ketika ada seorang muslim yang dia itu tidak menggunakan wangi-wangian dan tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya, maka orang yang kotor hati itu akan mengatakan, ini orang bau, jarang mandi, dan tidak menjaga kebersihan. Selalu begitu, selalu menilai kebaikan dan keburukan orang itu adalah keburukan. Dia tidak bercermin sama dirinya sendiri. Makanya bagaimana mungkin orang bisa merasa aman, bagaimana mungkin orang bisa merasa tenang kalau berada di sisinya. Makanya banyak orang nanti menghindar, menjauh dari dirinya, ya karena keburukan dia, yaitu lisannya dan perbuatan. Aliyadzubillah. Begitu juga dalam hadis yang lain, Rasul juga pernah mengatakan, al-mu'minu man aminan nasu min lisanihi wa yadihi. Ya, namanya orang mukmin itu adalah di mana orang-orang lain itu merasa aman, nyaman, tentram dari lisan dan dari tangannya. Jadi kalau andai kata kita membuat orang aman dengan lisan kita, orang tenang di hadapan kita, walaupun orang itu sedang melakukan hal yang tidak baik, atau misalnya kita menjumpai seorang sedang melakukan keburukan misalnya, tapi dia tenang bahwa apa yang dikerjakan tidak akan sampai kepada orang lain, tidak akan menyebar keburukan kepada orang lain, ya, maka kita adalah seorang mukmin karena membuat orang nyaman, membuat orang tenang. Tapi di samping kita tentu mengingatkan
menegur, menasihati orang yang melakukan keburukan itu. Tetapi sikap dia merasa aman, merasa nyaman, ya kalau kita yang melihat keburukan karena dia yakin nanti keburukan tidak akan menyebar kemana-mana, itu adalah merupakan bentuk keimanan kita, karena kita bisa membuat orang lain nyaman bersama kita. Nah itu, jadi sifat orang muslim atau orang mukmin itu, di mana kita membuat orang lain merasa aman atau orang lain selamat dari lisan kita. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak selamat dari lisan seseorang, atau ada orang yang tidak merasa aman dari lisan seseorang, menunjukkan bahwa akan ada orang-orang yang senantiasa seperti itu, orang-orang yang tidak merasa aman dan tidak selamat. Sehingga banyak di antara manusia yang menjauh, banyak orang yang menghindar, banyak orang yang tidak merasa nyaman berada di sisinya. Maka bagaimanakah kondisi keberadaan orang yang dijauhi, orang-orang yang disegani, orang-orang yang ditakuti, ya oleh orang lain, ya karena takut akan kejahatan lisannya. Nah dalam ini Rasulullah SAW dia pernah menerangkannya akan kondisi seperti ini. Kata Rasulullah ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahun nas aw tarakahun nas ittiqa'a fuhsihi. Inna sesungguhnya sarra sejelek-jelek seburuk-buruk annas manusia, sesungguhnya manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek indallah manzilatan kedudukannya, posisinya indallah di sisi Allah yaumul qiyamah pada hari kiamat. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah man orang yang wada'ahu, ya orang yang dijauhi annas oleh manusia, atau tarokahu orang yang ditinggalkan annas oleh manusia. Jadi orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi, orang yang dihindari, orang yang ditinggalkan oleh orang lain. Kenapa? Karena ittiqa'a, karena menjaga, karena khawatir ia akan fuhsi perbuatan kejinya, perkataan kejinya atau perbuatan buruknya. Ya, jadi kalau andai kata kita memang tidak bisa menjaga lidah kita, kita selalu mencaci maki orang, mencela orang, kita selalu mengumpat orang, kita selalu menggibah orang dan seterusnya. Lalu kemudian banyak orang-orang menghindar dari kita karena tidak merasa aman berada di sisi kita. Nauzubillah, berarti kita adalah orang yang paling buruk, orang yang paling jelek kedudukan kita di sisi Allah aliyazubillah. Ya, nah itu. Makanya di sini. Jadi al-murad yang dimaksud dengan bab ini adalah ya ar-rajul alladzi yatrukun nas. Jadi seseorang yang dimaksud dengan bab ini atau hadis ini adalah di mana seseorang itu dijauhi, ditinggalkan oleh orang lain, mukhalatatuhu dalam mempergaulinya, wa mujalasatahu dalam bermajlisnya. Ya, jadi orang nggak mau bergaul dengan dia, orang tidak mau bermajelis, duduk-duduk bersama dia. Apakah duduk dalam kajian, duduk dalam ngopi-ngopi misalnya, duduk dalam bercengkrama, ya orang tidak suka bergaul dan bermajelis dengan dia. Khaufan, kenapa? Karena khawatir dari salatoti lisanihi, ya akan kelancangan, kepanjangan daripada lisannya. Lisannya panjang, ya lisannya tuh lancang, dalam memaki, mengumpat, menceritakan keburukan orang itu kepada orang lain dan seterusnya. Fahuwa la yatawara, di mana orang itu tidak menjauh anisyatmi dari perbuatan mencaci, wal wuqu fil a'rad dan merusak kehormatan, kemuliaan orang lain dengan umpatan, dengan celaan dan juga keburukan daripada perkataan. Oleh karena itulah tajidun nasa, engkau jumpai orang-orang itu ya bata'iduna anhu, menjauh dari orang tersebut. Ya, karena orang itu bermudah-mudahan dalam berucap, berkata yang jelek akan orang lain. Ya tadi suka mencaci, suka memaki, suka melaknat, ya suka berkata-kata jorok, suka menggibah atau apa,
sehingga orang risih berada di hadapan orang itu. Ya, telinganya itu merasakan kebas, telinganya itu merasakan perih, ya, dengan ucapan-ucapan orang itu. Maka kalau dia punya kemampuan, maka dia segera menghindar. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk menghindar, karena yang mencaci maki itu adalah bosnya misalnya, adalah tuannya misalnya, atau orang-orang yang berpengaruh dalam hidup dia, maka dia hanya akan diam saja. Ya, dia menunjukkan ketidaksukaannya saja. Maka janganlah orang menghindar dari kita akan keburukan kita. Orang kalau misalnya menjauh ya dari kita misalnya karena sikap tegas kita misalnya, atau karena kekokohan iman kita, sehingga orang-orang yang iman lemah, atau orang-orang yang kafir, orang-orang yang cinta kebatilan, orang-orang yang suka dengan kemungkaran menjauh dari kita, nggak masalah. Ya, itu sunatullah namanya. Tapi kalau orang menghindar dari mulut karena takut akan kejahatan mulut kita, ya akan keburukan lisan kita, atau juga perbuatan kita, ini yang harus kita hindari. Karena orang ini adalah orang yang paling jelek kedudukan nanti di sisi Allah. Dan kita tahu di manakah orang yang kedudukan yang paling buruk di sisi Allah, yaitu untuk orang dalam neraka. Dan di antara tadi Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah, neraka welah, lembah welah, ya bagi setiap orang yang humazah, orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, orang yang suka mencaci. Hindari. Jadi kalau misalnya kita melihat keburukan orang, jangan suka mencela orang itu. Kalau memang kita marah kepada seseorang, kalau kita memang murka kepada seseorang, jangan memudah-mudahkan diri mencaci maki. Dan cacian itu tidak hanya dengan lisan, terkadang dengan tulisan. Kalau kita murka, kita marah, kita kesal, jengkel kepada seseorang ketika di medsos misalnya, atau berada di satu grup, jangan kita juga bermudah-mudahan ya dengan mencaci dengan tulisan-tulisan. Tidak ada bedanya apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita tulis, karena semuanya itu tercatat ya di dalam lembaran catatan kita nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Ya, maka hendaklah saudara-saudara semua kita kaum muslimin hendaklah menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari mengucapkan atau menulis perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang keji, yang buruk, yang jelek, berupa umpatan, cacian, makian, celaan, ya ghibah, fitnah, ya namimah, atau apapun itu yang menjadikan orang itu tidak suka kepada kita, yang menjadikan orang itu benci kepada kita, dan orang-orang akhirnya meninggalkan diri kita, menjauh dari kita, ya karena takut akan keburukan kita. Ya, karena ini merupakan tanda tidak baik. Di dunia saja, dalam dunia saja orang kalau punya sikap seperti itu, suka mencaci maki orang, bisa kita lihat dia punya teman, dia tidak memiliki kawan. Ya, orang mau berkawan dengan dia karena ada tujuan tertentu saja. Tapi kalau andai kata dia tidak punya tujuan kepada orang tersebut, pasti dia tidak akan mau. Ya, orang tidak akan mau berkawan dengan orang yang mempunyai mulut setajam itu. Ya, karena orang menghindar. Mana ada orang mau dicaci, mau dicela? Nggak ada. Sebagaimana dia juga tidak ingin caci maki orang, sebagaimana juga seseorang itu tidak ingin diumpat, tidak ingin digibah, tidak ingin difitnah, tidak ingin dilaknat dan seterusnya. Maka jangan begitulah. Jadi kalau kita tidak ingin dicubit oleh orang, jangan mencubit orang lain. Kalau kita tidak ingin dicela oleh orang, jangan suka mencela orang lain. Kalau kita tidak ingin dihardik orang, jangan suka menghardik orang lain, dan seterusnya. Ya, maka seperti itulah. Karena kita kalau sebagai seorang muslim, maka insya Allah muslim yang lain itu selamat dari lidah kita. Ya, kita tidak akan mengeluarkan dari lisan kita perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak riwayat lah, di antaranya ada dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Abu Hurairah, yaqulu, berkata Abu Hurairah, kila pernah dikatakan lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan takumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqa wa tu'di ziranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Jadi ya Rasulullah,
sesungguhnya ada si fulana, ada si anu, dia seorang wanita ya, dia itu suka menegakkan malam, maksudnya suka sholat malam, suka sholat tahajud, rajin sholat tahajud. Wa tasumun nahar, dan dia suka saum di siang hari, yaitu saum-saum sunnah tentu saja, saum Senin Kemis, saum bayat dan yang lain-lainnya. Wa taf'alu, dan banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa tasadaqah, dan orang ini pun, wanita ini pun suka bersedekah. Hanya saja wa tu'zi jironah, suka mengganggu, suka menyakiti jironah, tetangga-tetangganya itu, bilisaniha, dengan lisannya. Tetangganya suka dicaci, suka dimaki, suka digibah, suka diumpat, suka diadu domba, dan begitulah pokoknya. Pokoknya tetangganya itu suka disakiti dengan lisannya. Faqala, maka kemudian bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berkomentar tentang wanita itu, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Hiya min ahlin nar, dia itu termasuk penghuni neraka. Aliyadzubillah. Bayangkan, ya, orang ini rajin sholat, di samping wajibnya dia sholat malam. Orang ini juga rajin berpuasa sunnah, ya, di samping puasa Ramadannya. Orang ini banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan. Orang ini rajin bersedekah. Tetapi dia itu suka mengganggu, menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Orang ini gemar mencela orang, mencaci maki orang, berteriak-teriak kepada orang, menggibah orang, memfitnah tetangga dan seterusnya. Ya, begitulah pergaulan dengan orang. Dia mudah bertetangga untuk menceritakan keburukan orang lain dan seterusnya. Ya, dan Nabi mengatakan, oh, perempuan tidak ada kebaikan walaupun dia rajin ibadah. Bahkan dia termasuk penghuni neraka. Kemudian mereka berkata lagi, wa fulanah, dan ada lagi fulanah yang lain, ada lagi seorang wanita yang lain, tusallil maktubah, hanya melakukan sholat yang wajib saja. Wa tasadaqah, dan dia pun bersedekah dengan aswar, ya, dengan sepotong keju. Tetapi wala tu'zi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti seseorang pun. Dia nggak pernah menyakiti dengan lisannya, tidak pernah memaki, tidak pernah mengumpat, tidak pernah mencela, tidak pernah melaknat, tidak pernah menggibah seorang pun. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bersabda, hiya min ahlil jannah, dia, wanita itu adalah merupakan penghuni surga. Hadis ini adalah hadis sahih. Dan Nabi tidak sebutkan siapanya, tapi dikatakan itu yaitu adalah fulanah, yaitu untuk mengkiaskan dia seorang wanita. Itu adalah merupakan adab, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak menyebutkan, ya, nama orang tersebut. Nah, itu ya. Jadi ini merupakan penjelasan buat kita, merupakan pelajaran buat kita dalam hadis ini. Ini bukan hanya kaum wanita saja, untuk kita pun kaum laki-laki seperti itu. Kita wajib kafal adza, ya, anil jiran min asbabi dukhul jannah. Jadi ini terdapat penjelasan bahwa menjaga, memelihara gangguan terhadap tetangga itu adalah merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Jadi kalau kita tidak mengganggu tetangga, tentu dengan lisan diantaranya, dengan perbuatan misalnya, ya, maka dengan kita ini menjaga diri kita dari mengganggu tetangga. Ini juga bukan hanya tetangga, karena tetangga kebetulan adalah, ya, makhluk sosial yang terdekat dengan kita, yang berada di depan kita, kanan kiri kita atau belakang kita, ya. Maka dengan kita tidak mengganggu tetangga kita dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi kalau ingin masuk surga, jaga, ya, gangguan-gangguan lisan kita, perbuatan kita kepada para tetangga, dan dimaksudkan juga adalah semua, ya, manusia, apalagi ini kaum muslimin. Ya, jadi untuk apa kita banyak-banyak beribadah tapi lisan tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita pelihara? Coba, kita masih mengumbar celaan, cacian, makian, fitnahan, umpatan, dan yang lain-lainnya. Makanya wajar tadi dalam hadis, ya, bahwa orang yang, ya, dijauhi, dihindari, ya, ditinggalkan, ya, oleh orang itu karena takut akan kejahatannya, adalah merupakan orang yang paling jelek, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Maka sebab itu jagalah lisan kita, karena itu termasuk dosa besar.
ya bahwa kita dijauhi orang karena lisan kita, karena suka mencaci, suka mencela, suka mengumpat, itu adalah merupakan kabiratun min kabairi dzunub, merupakan satu dosa di antara dosa-dosa besar. Tidak mungkin ya ini bukan termasuk dosa besar, ya karena di dalamnya ada kalimat seburuk-buruknya manusia di sisi Allah nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa mencaci, mencela itu adalah merupakan bentuk dosa besar. Dan juga disebutkan dalam hadis tadi juga mengenai seorang wanita ya yang suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, yang diancamkan atau dijelaskan oleh Rasul masuk ke dalam neraka. Ini adalah merupakan bentuk ya adalah dosa-dosa besar. Ya, maka jagalah lidah kita, jaga lisan kita. Jangan mudah mengumpat orang, jangan mudah mencaci, memaki orang. Jangan kita melihat orang itu selalu negatif. Ya, hati kita bersihkan makanya. Karena buat seorang muslim, keburukan yang ada di hadapan dia, kejelekan orang yang ada di depan matanya, di depan mata dia, ya adalah merupakan ladang amal buat dia. Ia dalam rangka menasehati, membimbing orang, ya berkata-kata dengan lembut untuk mengingatkan orang yang melakukan keburukan, bukan malah dengan keburukan orang dia mendapatkan dosa dengan cacian dan makian. Jadi kalau kita melihat ada orang melakukan keburukan, ada orang melakukan perbuatan maksiat atau dosa, datangilah orang itu, lalu nasihati dia dengan lemah lembut, dengan santun. Jangan kita berpahaman bahwa kan dakwah itu tidak harus selalu lemah lembut. Kadang-kadang kita harus tegas, keras katanya. Ya, nah pertanyaannya, apakah kamu yang mengatakan demikian itu sudah berlemah lembut kepada orang? Sudah santun dan harus sabar dalam menyampaikan kebenaran. Ya, jangan ujuk-ujuk main keras, main tegas, main kasar, tidak boleh. Lemah lembut dulu. Ya, makanya dalam Al-Qur'an juga ya Rasulullah SAW disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah sifat Rasulullah yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Maka dengan sebab rahmat dari Allah lah kamu wahai Nabi dapat berlaku layyin, dapat berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta seandainya engkau orangnya kasar, ghalizal qalbi engkau keras hati, lan faddu min haulik niscaya mereka akan bubar, mereka pasti akan menjauh min haulik dari sisimu. Jadi kalau Nabi itu dalam dakwah dulu itu kasar, ya orang juga keras hati dan seterusnya, ya menunjukkan akhlak-akhlak yang tercela Nabi itu, misalnya menunjukkan akhlak yang tidak baik dari Nabi, seandainya begitu ya maka pasti orang-orang akan lari. Maka kalau kita juga ya apalagi seorang dai itu kasar, suka mencaci orang, mencela orang, maka orang tidak akan tertarik dengan dakwah kita. Ya, bagaimana orang bisa menerima dakwah kita kalau mereka takut akan lisan kita yang kasar misalnya? Ya, maka perhatikan di sini bahwa kita belajarlah lemah lembut, ya santun, jangan memudah-mudahkan diri untuk mencaci maki orang, jangan memudahkan diri untuk mengumpat, mencela, menggibah orang dan seterusnya. Bikin orang aman, nyaman di sisi kita. Buat orang selamat ketika berada di sisi kita. Sehingga ketika ya mereka berada di sisi kita, mereka akan tenang, ya mereka akan betah, mereka akan kerasan berlama-lama bersama kita. Itulah ya, mudah-mudahan dipahami bahwa pentingnya menjaga lisan, ya pentingnya kita ini menahan lidah kita, lisan kita dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tercela, ya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena ya ini bisa menjatuhkan, menjerumuskan kita masuk ke dalam salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar yang telah dijelaskan. Ya mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah untuk saya khususnya agar senantiasa menjaga lisan saya, untuk menjaga lidah saya, ya menjaga ucapan saya dari hal-hal yang dilarang. Dan ini juga mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak saya, menantu-menantu saya, dan seluruh daripada kaum muslimin, ya agar terjaga, terpelihara dari dosa-dosa besar. Ya mudah-mudahan bisa dipahami dan diakhiri dengan
Walhamdulillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك